Kita memulai sebuah perjalanan. Maka kalau kita ingin memajukan bangsa ini, maka karakter-karakter yang baik itu harus ada pada individu bangsa Indonesia. Kolonialisme, imperialisme yang bercokol lama di negara kita ini, karena mereka simply tidak percaya bahwa kita ini bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Yang kedua, yang terakhir Bang Karni, yang saya ingin katakan adalah lemahnya kapasitas kepemimpinan. Jadi kawan-kawan, tolong subscribe dan like channel ini ya. Jadi kawan-kawan, tolong subscribe dan like channel ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, para pemerhati pendidikan khususnya, siapapun dan dimanapun Anda berada, orang-orang yang percaya bahwa pendidikan adalah jantung dari kehidupan kita sebagai manusia berindividu dan juga tentunya jantung sebuah bangsa. Itu sebabnya bangsa Indonesia sangat menghargai para pelopor pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara dan kawan-kawan yang meletakkan fondasi bagi pendidikan, membangun sebuah bangsa yang pada akhirnya punya jati diri, punya karakter dan punya kekuatan untuk melangkah dan menjadi dirinya sendiri. Pada hari ini tanggal 2 Mei tahun 2020, kita kembali mengingat dan memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam suasana pandemi dunia COVID-19, dan alhamdulillah kita juga sedang berada dalam suasana bulan suci Ramadan. Saya tentunya ingin sedikit membersamai kita dalam suasana Hari Pendidikan pada tahun ini, di mana menurut saya justru pada tahun ketika kebebasan kita sama-sama kita batasi karena adanya wabah dan pandemi ini, dan lebih-lebih kita berada di bulan Ramadan yang bagi umat Islam disebutnya itu sebagai Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan, karena sebulan penuh ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menyiapkan sebuah bulan yang memungkinkan kita di dalamnya banyak belajar. Jadi peristiwa-peristiwa besar ini relevan sekali bagi satu proses penyadaran diri, bagi satu proses pendidikan yang pada akhirnya punya efek yang besar. Saya berbicara pada level pribadi dulu, bahwa memang semuanya harus dimulai dari sendiri. Semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Orang belajar mesti tentang dirinya pada awalnya. Karena itulah ajaran Ibda binafsika, memulai dari diri sendiri, itu paling penting. Kita tidak bisa melakukan perubahan besar kalau pada diri kita itu tidak ada perubahan atau cikal bakal bagi perubahan itu. Dan oleh sebab itu kita harus menyadari betul arti dari pendidikan. Satu proses untuk mentransformasi kita dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dari tidak terlatih menjadi terlatih, dari bodoh jahiliyah menjadi cemerlang, cerdas, berperadaban, beretika yang tinggi, memiliki kesadaran yang luas, terlatih jiwanya, terlatih pikirannya, dan juga terlatih bodi dan badannya. Ini semua adalah hasil dari pendidikan. Dalam tradisi agama Islam, gambaran tentang pendidikan itu ada pada kemampuan-kemampuan nubuah atau kenabian. Nabi dianggap memiliki beberapa sifat yang disebutnya itu sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Sidik itu artinya orangnya itu lurus, ya, jujur. Apa yang dia katakan itulah yang merupakan kata hatinya. Apa yang dia katakan itulah yang dilaksanakan. Di antara pikirannya, hatinya, dan pekerjaan-pekerjaannya itu dilakukan secara benar gitu. Inilah as-sidik. Yang kedua, amanah. Orang itu dapat dipercaya. Kalau diberikan kepercayaan, dia lurus dengan kepercayaan itu. Dia teguh memegang janji. Dia teguh memegang apa yang sudah dia katakan. Dia berjalan lurus ke depan, melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugasnya di dalam hidup. Yang ketiga adalah fatonah.
orang yang cerdas, orang yang pikirannya luas, pandangannya jauh, kesadarannya luas luar biasa. Kalau dia berkata, pasti kata-katanya itu mengandung segala ilmu, segala pengetahuan, analisis dari rentang sejarah yang panjang, rentang ilmu yang mendalam, dan proyeksi terhadap masa depan kita, jauh ke depan. Sehingga apa yang dia katakannya bertahun-tahun bahkan berabad-abad masih relevan dan dipegang oleh orang. Itu adalah Fatona. Termasuk juga kecerdasan di dalam mengelola, manajemen skill, berstrategi, kompetisi dan seluruhnya yang memungkinkan dia menjadi pemenang. Yang terakhir adalah tabligh ya. Tabligh adalah perlambang dari kemampuan berbicara, kemampuan menyampaikan apa yang menjadi pesan sehingga ditangkap oleh umat manusia, ditangkap oleh orang, punya efek kepada pembaharuan, punya efek kepada perubahan, punya efek kepada perbaikan. Itu adalah tabligh. Kalau karakter-karakter itu dimiliki oleh seorang nabi, maka kalau kita ingin memajukan bangsa ini, maka karakter-karakter yang baik itu harus ada pada individu bangsa Indonesia, pada diri kita dan pada diri masyarakat kita. Satu masyarakat yang tertransformasi dari kebodohan, dari ketidaktahuan menjadi kemajuan dan peradaban. Kira-kira itu yang digambarkan dalam masyarakat Badui dalam tradisi Islam itu, yang kemudian menjadi bangsa yang berperadaban. Demikian pula juga kita bangsa Indonesia pada saat kita merdeka 1945, dan sebelumnya kita dianggap oleh bangsa-bangsa yang menjajah bangsa Indonesia dan datang ke Indonesia ini secara bergantian itu sebagai bangsa yang terjajah, sebagai bangsa yang tidak layak merdeka, sebagai bangsa yang layak dirampas seluruh kebebasannya, sehingga mereka cuma boleh disuruh bekerja saja, ya kan, seperti mesin bekerja, lalu makanannya dijatah, ya kadang-kadang tidak diberikan istirahat, ya kerja roji, kerja romusa, dan kerja paksa apapun, karena kita hanya dianggap sebagai mesin produksi dalam kapitalisme yang kotor, ya kaum kolonial, ya mereka-mereka yang datang untuk merampas kebebasan kita, dan kita dianggapnya hanya sebagai mesin pertama-tama. Kedua, nanti setelah menjadi mesin, tanah kita dirampas sebagai sumber dari produk-produk bahan mentah yang mereka produksikan bagi kepentingan kapitalisme mereka. Lalu kalau kita sedikit nanti dikasih ongkos, punya daya beli, lalu kita kemudian dianggap pasar oleh mereka. Begitulah cara berpikirnya kolonialisme, imperialisme yang bercokol lama di negara kita ini, karena mereka simply tidak percaya bahwa kita ini bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita ini bangsa bodoh, memang bisanya cuman bekerja untuk melayani para penjajah itu, nanti kemudian hasil buminya dirampas dan kita disuruh untuk ngolah sebagai bahan jadi dan bahan mentah yang mereka pakai untuk kepentingan kapitalisme dan industri mereka. Lalu setelah itu kalau kita punya ongkos sedikit-sedikit, kita dijadikan pasar kembali oleh mereka sebagai tempat mereka menjual barang-barang mereka, lalu mereka menyedot keuntungan dari kita. Itulah kita bangsa Indonesia pada masa ketika kita dijajah dan kita dianggap tidak punya kemampuan dan kemerdekaan untuk hidup mandiri. Sampai kemudian muncul pergerakan kemerdekaan, kesadaran untuk menjadi bangsa yang merdeka, dan kemudian para pemimpin bangsa kita bersepakat dan bersetuju bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Keluarlah ide-ide untuk merdeka, dan kemudian Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan bangsa Indonesia. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Demikian bunyi proklamasi itu menggelegar. Padahal Bung Karno pada hari itu sedang sakit, sedang flu, sedang demam. Dia menggigil pada saat membacakan teks proklamasi itu. Tapi kemerdekaan itulah yang menyebabkan kemudian bangsa Indonesia hadir dan mempertahankan bangsa Indonesia sampai titik darah penghabisan. Setelah sangsaka merah putih yang dijahit oleh tangan mulia ibu bangsa kita, Ibu Fatmawati, gadis Bengkulu yang kemudian menjadi istri Bung Karno. Bung Karno mengatakan dalam suasana demam di tempat tidurnya, dia mengatakan dengan menggigil, paling tidak setelah sangsaka merah putih dikibarkan di halaman Pegangsaan Timur ini, maka seluruh bangsa Indonesia sudah tahu jutaan
Kapan bangsa Indonesia sudah tahu bahwa Indonesia telah berdiri, merah putih telah dikibarkan, maka barang siapa yang ingin menurunkan bendera merah putih, dia akan berhadapan dengan seluruh bangsa Indonesia. Demikianlah hari itu kita merdeka. Kita memulai sebuah perjalanan sebagai bangsa yang merdeka. Oleh sebab itu, kalau kita ringkas makna dari pendidikan, itu adalah pemerdekaan. Menjadi bangsa yang merdeka, merdeka diri kita, merdeka bangsa kita. Nah, inilah yang sedang kita lalui sekarang, ya. Dalam suasana memperingati Hari Pendidikan pada tahun ini, dalam suasana lockdown ini, di rumah saja ini, WFH atau apapun namanya, marilah kita sadari bahwa kemerdekaan itu bukan soal Anda dikurung di dalam rumah. Kemerdekaan itu apabila jiwa Anda bebas, pikiran Anda bebas, dan kita merdeka untuk menentukan arah dan tujuan serta nasib dan diri kita sendiri. Itu yang paling penting disadari. Karena itulah yang akan membesarkan bangsa ini ke depan. Tidak ada masa depan bagi orang yang jiwanya terperangkap, pikirannya terkungkung, dan badannya tidak bisa bergerak kemana-mana. Tapi masa depan adalah bagi orang yang jiwanya merdeka. Maka pendidikan artinya pemerdekaan. Kebebasan yang kita miliki ini harus dimaknakan sebagai pemerdekaan agar bangsa ini menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Dan itu harus ditanamkan kepada semua anak didik kita sejak dini, bahwa masa depanmu ada pada dirimu sendiri. Keberanian mengambil tanggung jawab dan keberanian mengambil keputusan untuk menentukan kita akan kemana dan mau jadi apa kita ke depan. Dan oleh karena itu juga bangsa kita ini mau jadi apa dan mau kemana kita ke depan. Teman-teman sekalian, itulah masa depan kita dan itulah makna pendidikan yang sebenarnya. Marilah kita tetap menyadarkan diri dan bangsa kita agar anak-anak didik kita, anak-anak didik bangsa Indonesia hari ini mengenyam pendidikan dalam suasana kebebasan yang luar biasa. Mengajarkan karakter kepada mereka supaya mereka teguh memegang dirinya, kuat karakternya, kuat jiwanya, kuat pikirannya, kuat fisiknya untuk menjadi bangsa-bangsa pemenang, bangsa-bangsa yang memimpin masa depan umat manusia dan tentunya memimpin bangsanya sendiri terlebih dahulu. Terima kasih atas menonton video yang singkat ini. Saya atas nama pribadi dan atas nama teman-teman yang juga bergerak di sektor pendidikan mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2020. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang kuat, maju, dan jaya, memimpin peradaban mulia umat manusia di masa yang akan datang. Membebaskan manusia dari kedunguan berpikir, dari kerdilnya hati, dan dari keterkungkungan menuju kebebasan yang terang benderang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.